Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan hidayahnya, sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang sederhana ini. Sederhana dalam pandangan mata manusia, akan tetapi tinggi dan mulia di hadapan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya yang paling mulia, atau makhluk yang mulia, para malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahum fima bainahum, dan mereka saling mengajarkan, saling mengingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan ketenangan di tempat itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, bahkan Allah Subhanahu wa taala membanggakan dan memuliakan orang-orang yang berada di majelis ilmu yang kadang dipandang sederhana atau kadang dipandang biasa oleh mata manusia. Wa dzakarahumullahu fi man indah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama orang-orang yang berada di majelis ilmu, fulan bin fulan, di hadapan para makhluk yang mulia, makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum, makhluk yang tidak pernah menyelisihi, makhluk yang tidak pernah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan makhluk yang senantiasa menjalankan dan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan majelis ilmu adalah hal yang senantiasa perlu untuk kita betul-betul hadirkan dalam hati kita, agar senantiasa menjadi pendorong untuk kita senantiasa bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu. Pembahasan kita masih pada bab keutamaan tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan satu hadis. Hadis yang kedua tidak sempurna, tidak kita selesaikan karena waktu yang membatasi. Hadis yang pertama yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada sedikit faedah yang terluput kami sebutkan tentang apa yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hadis tersebut adalah hadis tentang bitaqah, hadis tentang kartu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, siapapun yang telah bersyahadat berarti dia telah memiliki kartu itu. Siapapun yang telah bersyahadat berarti dia sudah memiliki bitaqah tersebut, sudah memiliki kartu tersebut. Akan tetapi tidak semua mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh orang yang disebutkan dalam hadis ini, yang kartunya yang kecil bisa mengalahkan 99 sijillan, bisa mengalahkan 99 catatan keburukannya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kartu-kartu kita berbeda-beda kualitasnya. Kartu-kartu yang terisi di dalamnya la ilaha illallah itu berbeda-beda berat timbangan dan kualitasnya nanti di akhirat. Kata beliau, tergantung
bagaimana kualitas keikhlasan kita dalam mengucapkan, dan sejauh mana kadar keimanan kita dan aplikasi kita terhadap apa yang kita ucapkan. Maka orang yang dengan ikhlas, dengan hati yang betul-betul tulus, ikhlas, penuh keimanan mengucapkan kalimat tersebut, bahkan seperti yang disebutkan dalam hadis, belum sempat beramal, belum ada catatan kebaikannya, bahkan dia telah melewati berbagai macam dosa, akan tetapi ketika dia bertobat dan mengucapkan kalimat tersebut dengan tulus, sehingga menjadi kartu kecil yang sangat bernilai dan bisa mengalahkan 99 catatan keburukan yang kullu sijillin maddul basar. Ya, setiap satu catatan luasnya sejauh mata memandang. Itu satu di antara faedah yang tidak sempat kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian hadis yang setelahnya sempat kita bacakan sebagian, akan tetapi belum sampai pada inti yang semestinya yang hendak kita sampaikan. Hadis dari sahabat yang mulia Ityan ibnu Malik ya radhiyallahu taala anhu. Kita percepat sedikit karena sudah kita sebutkan sepotong pada pertemuan yang lalu. Kisah beliau menceritakan kisahnya, ya, bahwasanya beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan satu keluhannya untuk mendapatkan solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Inni qad angkartu basari." Sesungguhnya aku ini penglihatanku sudah mulai rabun, atau bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia sudah tidak bisa melihat. Dan aku adalah seorang imam, ya, aku imam di kaumku. Dan apabila hujan turun, maka ada lembah yang biasa saya lewati itu terisi air, ya, maka sulit untuk aku lewati. Maka aku sulit untuk mendatangi masjid untuk aku menjadi imam di kaumku. Maka ya aku berharap kepada engkau ya Rasulullah untuk engkau datang ke rumahku, lalu engkau salat di salah satu tempat di rumah, ya, di rumah beliau, agar aku menjadikannya sebagai musalla, sebagai salat pertama, ya, kemudian diresmikan sebagai musalla. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu menjawab, "Sa'af'alu insyaallah." Sungguh aku akan datang memenuhi permintaanmu insyaallah. Jadi faedahnya bahwasanya beliau SAW mengajarkan kepada kita tentang perkara atau urusan yang masih kita rencanakan, kita mesti mengucapkan kalimat insyaallah. Kita harus menggantungkan urusan kita, apalagi urusan yang masih ada di hadapan kita, semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menetapkan. Maka Rasulullah SAW meskipun dia adalah seorang nabi, seorang rasul, dia mengajarkan kepada kita tidak ada yang menjamin akan melakukan sesuatu yang dia rencanakan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Kemudian beliau Ityan terus menceritakan, maka keesokan harinya Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang ke rumah sahabat Ityan ibnu Malik radhiyallahu taala anhu di saat matahari mulai naik, di pagi hari saat matahari sudah mulai terik. Fastadzana Rasulullah meminta izin untuk masuk ke rumah sahabat Ityan. Falam yajlis, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah tidak duduk sampai beliau bertanya kepada tuan rumah, "Di mana tempat yang engkau inginkan agar aku salat di situ?" Maka sahabat Ityan menjawab, "Maka aku tunjukkan kepadanya satu sudut dari rumahku." Faqama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah kemudian berdiri di tempat tersebut untuk melaksanakan salat. Fakabbar, lalu beliau bertakbir untuk salat, dan salat yang beliau lakukan adalah salat duha, ya, ketika matahari di pagi hari mulai naik dan mulai terik. Faqumna wara'ahu, maka para sahabat, ya, Abu Bakar dan Ityan berdiri di belakangnya untuk menjadi makmum. Dan ini
pelajaran fikih menunjukkan bahwasanya salat sunnah boleh dilakukan secara berjamaah, tetapi tidak dirutinkan, sesekali dan di momen-momen tertentu terkadang kita butuh untuk salat berjamaah. Dan sebagian lagi menambah syarat, tidak boleh direncanakan, memang tidak boleh direncanakan ya. Kalau tiba-tiba ada yang salat duha kemudian kita datang, boleh kita bermakmum kepadanya. Fa shalla raka'ataini, lalu beliau salat 2 rakaat, thumma sallam, kemudian dia salam. Ini juga dalil bahwasanya minimal salat duha adalah 2 rakaat. Sampai di sini yang sempat kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Thumma sallam, kemudian beliau salam. Qal, maka setelah itu selesai urusan utama yang karenanya beliau mendatangi rumah sahabat tersebut. Qal, maka sahabat Etian menuturkan lagi, wa habasnahu ala khazirin sana'nahu lahu. Akan tetapi kata Etian, kami menyuruh beliau untuk menunggu makanan yang khazir yang kami sengaja buat untuknya ya. Kata para ulama kita dalam menjelaskan penggalan hadis ini, di sini ada bukti ketawaduan, kesederhanaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khazir, kata para ulama kita, adalah jenis makanan yang merupakan makanan yang sangat sederhana, yang hanya air yang dididihkan kemudian dikasih tepung, apa jenisnya mungkin, tapi ini tidak ada pisangnya. Seandainya ada pisangnya mungkin pala butung ya dalam istilah kita di Bugis. Hanya air dicampur dengan tepung, makanan sederhana. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin kaum muslimin ya, orang nomor 1. Akan tetapi beliau dengan ketawaduan, beliau tidak menolak undangan tersebut. Bahkan kata para ulama kita, makanannya belum jadi, belum siap, masih ditunggu-tunggu sejenak, masih sementara dibuat. Qal, lalu beliau menuturkan lagi, fathaba rijalun min ahli dar. Jadi setelah beliau menunggu makanan, hidangan yang disiapkan, hidangan sederhana tersebut, kemudian masyarakat di sekitar rumah sahabat tersebut mulai tahu bahwasanya Rasulullah sedang ada di rumah Itian ibnu Malik. Maka orang-orang, para lelaki berdatangan mendatangi rumah sahabat tersebut. Faqala qailum minhum, karena biasanya ketika banyak orang ya ada biasanya bincang-bincang yang terjadi ketika banyak yang berkumpul ya, biasanya terjadi perbincangan. Dan dari bincang-bincang para sahabat tersebut, ternyata Rasulullah SAW mendengarkan ada ucapan, Aina Malik ibnu Ad-Dukhshun. Ada yang mencari temannya atau mencari salah seorang sahabat dan mengatakan, mana Malik ibn Ad-Dukhshun. Faqala ba'duhum, maka sebagiannya menjawab, zalika munafiq, orang itu munafik. La yuhibbullah wa rasulah, ya, dia tidak akan datang, dia tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasulnya. Maka ucapan itu didengar oleh Nabi SAW. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda, la taqul lahu, jangan katakan kepadanya perkataan seperti itu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah, bukankah ya engkau mengetahui bahwasanya dia telah pernah mengucapkan la ilaha illallah, yuridu bidzalika wajh Allah, dia menginginkan dari ucapannya itu wajah Allah, dia menginginkan dari ucapannya itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka para sahabat yang sedang berkumpul ya, orang-orang yang sedang berkumpul itu mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang dia. Fa inna ma nara wajhahu wa nasihatu lil munafiqin, karena yang kami lihat tentang dia ada ciri-ciri kemunafikan pada dirinya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kembali bersabda, fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qad harrama 'ala an-nari man qala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, mengharamkan baginya neraka,
man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kaitannya ya. Kisahnya agak panjang tapi inti dari kaitannya dengan pembahasan kita adalah penghujung dari hadis ini, bahwasanya kita, ya kata para ulama, kita harus menghukumi orang sesuai zahirnya saja, sesuai apa yang kita dengarkan, sesuai apa yang kita lihat. Kita tidak boleh menghukumi hati manusia. Bahkan dalam kaidah disebutkan oleh para ulama kita, ya, khususnya seorang hakim misalnya, kaidah yang mesti dia pegang adalah ya nahnu nahkumu bidzawahir. Kita manusia hanya boleh menghukumi berdasarkan apa yang nampak secara nyata. Wallahu yatawallas sarair, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki urusan. Ya, hanya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dia jika perkara-perkara yang tersembunyi, ya urusan hati. Maka ketika sudah ada yang mengucapkan la ilaha illallah, maka jangan kita kata ya menghukumi dia munafik. Ya, jangan kita menghukumi dia bahwasanya dia munafik dan sebagainya. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah berhak mendapatkan apa yang menjadi hak-hak orang-orang beriman. Siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka telah haram ditumpahkan darahnya, haram diganggu hartanya, haram diganggu ya harga dirinya dan sebagainya. Dia sudah dilindungi. Dan di hadis yang lain disebutkan wa hisabuhu 'ala Allah. Adapun urusan dia jujur dengan ucapannya, dia mengucapkan hanya karena inginkan dunia, atau dia ucapkan tapi dia munafik, itu bukan urusan kita. Dia urusan Allah Subhanahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan isi hatinya. Sebagaimana ya Nabi SAW pernah menegur ya sahabat yang ketika dalam peperangan, ya saya lupa nama sahabatnya, seorang musuh Allah Subhanahu wa taala, ya atau ya kemungkinan besar dia adalah seorang munafik yang ketika sudah mau ditebas lehernya, dia cepat-cepat mengatakan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Akan tetapi sahabat tersebut masih melanjutkan pedangnya, ya, dan menebas lehernya. Maka Rasulullah SAW menegur perbuatan tersebut. Tidak semestinya seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah lalu dibunuh, karena jangan sampai menjadi fitnah bahwasanya ya seorang mukmin telah membunuh saudaranya mukmin. Kita menghukumi sesuai dengan apa yang kita dengarkan dan apa yang tampak. Wallahu yatawalla as-sarair. Adapun yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam batinnya, maka dia mempertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sendiri pun menghukumi secara zahir. Karena dia telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dihukumi sesuai apa yang nampak darinya. Dan ini secara jelas juga menunjukkan bahwasanya ya man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah artinya telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah faqad harramallahu, ya faqad harrama 'alan nar. Fa inna Allah qad harrama 'alan nar. Ya, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya syurga. Siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah tetapi dengan syarat yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dia mengucapkan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan baginya syurga. Adapun kalau ada yang sekedar mengucapkan tetapi di dalam hatinya dia tidak mengharapkan ridha Allah, dia hanya mengharapkan dunia, atau hanya karena ingin mendapatkan perlindungan dan keamanan dari kaum muslimin, maka dia hanya mendapatkan di dunia saja perlindungan dunia, dia dilindungi hartanya, dilindungi jiwanya, akan tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala baru dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai niat dari dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yaitu hadis yang sempat kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Musa al-Asy'ari, ya dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna Allaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban
fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hamba-hambanya pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hambanya illa kecuali li musyrikin, kecuali orang yang musyrik dan orang yang berselisih dan bermasalah dengan saudaranya. Hadis ini tentunya diperselisihkan oleh para ulama kita tentang kedudukannya, tentang kedudukan hadis yang berkaitan dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini satu perkara yang diperselisihkan ya oleh para ulama kita, setidaknya ya beberapa pendapat. Ya, ada yang mengamalkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban, ya malam pertengahan bulan Sya'ban. Bahkan ada yang mengkhususkan dengan salat di malam harinya dan berpuasa di siang harinya. Ya, dan inilah pendapat yang tidak dipilih oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memilih mengkhususkan malam pertengahan bulan Sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu. Adapun ya pendapat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu kembali pada derajat hadis, ya bagaimana kondisi kesahihan hadis. Ada yang memandang dari hasil ijtihadnya, dari hasil penelitiannya tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan malam pertengahan atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Ada yang dari hasil penelitiannya semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan tersebut semuanya lemah, bahkan ada yang sampai palsu, maka tidak boleh diamalkan sama sekali dan tidak boleh diyakini sama sekali. Ya, dan pendapat ini diantaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan juga Syekh Al-Utsaimin ya rahimahullahu taala. Ya, termasuk ulama-ulama kontemporer dari Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, tidak ada kekhususannya. Pendapat yang kedua yang juga sebagian banyak di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memilihnya adalah menetapkan dari hasil penelitiannya bahwasanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan malam seperdua bulan Sya'ban sampai pada derajat hasan li ghairihi, naik levelnya menjadi hasan karena setelah dikumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada, maka naik levelnya menjadi hasan li ghairihi, bahkan ada yang hasan li dzatihi. Maka termasuk ulama tersebut adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang telah kita sebutkan sebagai pembaharu dalam bidang hadis dan penelitian hadis. Maka beliau memandang setelah mengumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada, ya beliau memandang hasan. Ya, bahkan juga hasan al-Imam Ahmad, Imam Ahmad juga menghasankan hadis ya tentang keutamaan malam seperdua dari bulan Sya'ban. Dan ya redaksi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani adalah apa yang kita bacakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di malam nisfi Sya'ban dan mengampuni hamba-hambanya kecuali orang-orang yang musyrik. Mengapa hadis ini disebutkan di bab keutamaan orang yang bertauhid? Karena penggalan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan di antara keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bertauhid adalah berpeluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Akan tetapi ya meskipun hadis ini sampai pada derajat hasan, akan tetapi tidak menunjukkan bahwasanya di malam itu ada amalan khusus. Maka tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban, karena banyak ya orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan tertentu di malam itu. Ya, ada yang salat khusus di malam harinya, salat sampai 100 rakaat. Ada yang di siang harinya berpuasa, menganggap memiliki keutamaan khusus.
maka ini adalah pendapat yang tidak dipilih oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dua kemungkinan saja: sama sekali tidak menerima hadis-hadis, semuanya tidak ada hadis yang sahih, maka dilalui malam tersebut sebagaimana malam-malam biasanya, tidak ada yang keistimewaan khusus. Adapun pendapat yang kedua dari sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hadis ini sahih, bahwasanya ada keutamaan akan diampuni dosa-dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang musyrik, orang yang tidak bertauhid, dan orang yang berselisih dengan saudaranya. Maka ini keutamaan, tetapi tidak menunjukkan adanya amalan khusus. Kalau kita bangun di tengah malam misalnya, atau di sepertiga malam terakhir, maka kita beribadah karena solat sebagaimana solat-solat biasanya. Ya, kita solat sebagaimana solat-solat biasanya, bukan sebagai solat pengkhususan untuk malam nisfu Sya'ban. Wallahu ta'ala ya a'lam. Ya, kemudian hadis yang berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari sahabat yang mulia, ya, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini adalah sahabat yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ibunya untuk beliau menjadi khadim, untuk beliau menjadi pelayan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dekat dengan orang yang mulia, ya, bahkan dekat dengan orang yang paling mulia dari seluruh ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya beliau mendapatkan manfaat yang begitu banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah kaidah dalam siapa yang berteman dekat dengan orang-orang yang baik, maka tentu dia akan mendapatkan kebaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, sebagaimana gambaran Nabi SAW, siapa yang berteman dengan orang-orang baik seperti ibarat dia berteman dengan seorang penjual parfum, pasti dia aroma baik yang akan dia dapatkan. Dan sebaliknya, siapa yang berteman dengan orang-orang dan dekat kepada orang-orang yang buruk, maka lambat laun sedikit demi sedikit pasti dia akan mendapatkan percikan keburukannya. Maka ibu dari Anas bin Malik justru memilihkan untuk anaknya untuk mendampingi manusia yang paling mulia, dan dari situlah berawal kemuliaan beliau. Dari situlah berawal kemuliaan sahabat Anas bin Malik. Dan di antara hal yang besar yang beliau dapatkan, yang tidak bisa dinilai harganya karena beliau menjadi pelayan dari Nabi SAW, adalah ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari Nabi SAW, di samping keutamaan yang begitu banyak. Di antara hadis beliau adalah apa yang beliau riwayatkan, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha la yadlimul mu'mina hasanatan yu'ta 'alaiha fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Inna Allah, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang hamba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang hamba yang mukmin. Pada setiap kebaikan yang dia lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan, bahkan balasan yang jauh lebih baik daripada kadar kebaikan yang dia lakukan. Orang mukmin kebaikannya dibalas 2 kali. Yu'ta 'alaiha fid dunya. Orang mukmin yang melakukan kebaikan 2 kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan balasan atas kebaikannya di dunia, amal saleh atau amal kebajikan yang dia lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang kadang tidak kita sadari. Apakah dalam bentuk kesehatan yang Allah berikan, apakah dalam bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan adalah di antara buah dari amal soleh dan amal kebajikan yang pernah kita lakukan. Dan ditambah lagi wa yuthabu 'alaiha fil akhirah, dan akan dibalas perbuatan baik orang-orang yang beriman nanti juga akan dibalas di akhirat, dan itulah balasan yang jauh lebih baik. Walad darul akhiratu
khairu wa abqa. Dan balasan negeri akhirat itu lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang kita dapatkan di dunia. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, bagaimana perbedaan antara orang kafir dan orang mukmin? Bagaimana perbedaan antara orang muwahhid, ya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang musyrik? Bagaimana perbedaan antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir? Kita lihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, kata Rasulullah sallam, kalau dia berbuat baik di dunia, maka dia hanya mendapatkan balasannya satu kali saja, dan itu pun dengan balasan yang paling sedikit, karena hanya di dunia didapatkan. Wa ammal kafiru fayut'amu hasanatihi fid dunya, adapun orang yang kafir dibalas kebaikan yang dia lakukan itu di dunia saja, di dunia dia dibalas. Kalau ada orang kafir yang banyak melakukan kebaikan, maka Allah tidak menzaliminya. Allah juga memberikan balasan kepadanya, akan tetapi balasannya hanya dalam bentuk balasan dunia. Apakah dalam bentuk harta, apakah dalam bentuk jabatannya dinaikkan, jabatannya diangkat, dan biasa begitu. Ya, orang-orang kafir pun banyak yang karena ada sifat-sifat baik yang dia miliki, ada perangai-perangai baik yang dia miliki, akhirnya jabatannya dinaikkan, usahanya semakin maju, dia hidup dalam kondisi sehat dan sebagainya. Maka ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya. Hatta idza afdha ila al-akhirah, akan tetapi ketika dia sudah menuju di akhirat, menuju ke akhirat, bahkan ketika dia sudah meninggalkan dunia, saat napasnya sudah terlepas dari jasadnya, lam yakun lahu hasanatun yu'ta biha khaira, maka tidak ada lagi kebaikan yang dia panen, tidak ada lagi kebaikan yang dia dapatkan ketika dia sudah meninggalkan dunia. Dari hadis ini juga nampak bagaimana besarnya dan tingginya nilai la ilaha illallah, ya, bagaimana tingginya nilai tauhid yang bersemayam di dalam hati orang-orang yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang mukmin dengan orang yang beriman. Dia melakukan amalan yang sama, mungkin dia melakukan kebaikan yang sama, atau bahkan banyak yang diantara mereka yang ya kebaikannya begitu besar, manfaatnya kepada manusia begitu besar, akan tetapi tidak sama balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan antara orang yang di dalam hatinya ada tauhid, ada la ilaha illallah, dengan orang yang dalam hatinya tidak ada iman di dalamnya. Balasannya luar biasa, sangat berbeda. Orang beriman akan dibalas dua kali. Kebaikannya bisa mendatangkan kebaikan di dunia, dia rasakan manfaatnya di dunia, dan nanti di akhirat baru dia terima pahala yang sebenarnya. Nanti di akhirat orang beriman baru menerima balasan yang sebenarnya. Adapun yang dia dapatkan di dunia hanyalah busyratun ajilah, kata para ulama kita, hanyalah kabar gembira yang disegerakan. Kalau ada orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Allah membukakan baginya, memudahkan baginya urusan dunianya, maka itu belum balasannya yang sebenarnya. Itu baru busyratun ajilah, itu baru kabar gembira yang disegerakan di dunia, belum balasan yang hakiki nanti di akhirat baru dia dapatkan. Ya, adapun orang-orang yang kafir, meskipun mungkin dia telah banyak melakukan kebaikan di dunia ini, bahkan di antara mereka ada yang juga beramal sebenarnya niatnya untuk negeri akhirat. Orang-orang kafir, ya, sebagian besar dari mereka juga beramal, dia berniat juga untuk nanti didapatkan di akhirat. Akan tetapi dia tidak memiliki kunci diterimanya amalan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bersyahadat, maka amalan yang dia lakukan hanya dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak ada lagi bagiannya di akhirat. Dan ya inilah ya orang, dan ada di antara mereka yang dahulunya adalah orang-orang yang kafir, telah banyak beramal, dan dia beramal karena menginginkan negeri akhirat, dia menginginkan nanti di akhirat dibalas oleh Allah. Maka ketika dia sempat bertaubat,
sebelum meninggal dunia, maka amalan yang pernah dia lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat disebutkan ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, ya, bahkan ada yang karena tobat yang nasuha, tidak hanya kebaikannya, bahkan keburukannya diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kebaikan, menjadi bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penggalan-penggalan hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lagi-lagi mengingatkan kepada kita akan tingginya nilai kalimat la ilaha illallah, akan tingginya nilai tauhid, keyakinan yang kita miliki. Sekiranya kita hidup di dunia ini, tidak ada nikmat yang kita dapatkan kecuali nikmat hati yang terisi kalimat la ilaha illallah disertai dengan keyakinan, maka itu adalah nikmat yang paling besar yang tidak bisa dibandingkan dengan orang yang sekiranya dibalikan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi beserta isinya, akan tetapi tidak diberikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada kalimat iman dan tauhid, ya, di dalam hatinya. Maka inilah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita pertahankan. Qul amantu billah thumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamah, perjuangkan, pertahankan keimanan tersebut, bahkan terus dijaga dan dikembangkan, dipupuk keimanan yang ada dalam hati kita hatta ya'tiyanal yaqin, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa keimanan yang ada di dalam dada-dada kita, insyaallah ta'ala. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang keliru itu dari kelemahan dan kekurangan kami secara pribadi, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekeliruan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.